Lutung Kasyaru. Tepuk tangan yang meriah. Dahulu kala, hiduplah raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung adalah raja yang bijaksana. Ia memiliki 7 orang putri. 5 di antaranya telah menikah dan menjadi permaisuri. Kini hanya tersisa 2 putri, yakni Purbararang dan Purbasari. Kini aku sudah tua. Semakin hari aku merasa sakit-sakitan. Khawatir tidak bisa menjalankan tugasku sebagai seorang raja. Sebaiknya aku harus turun tahta. Prajurit, panggilkan Purbararang dan Purbasari sekarang. Sebab aku sudah tua, sudah saatnya aku menyerahkan tahta kerajaan ini. Purbasari, sungguh keputusan ini sudah aku tetapkan bahwa engkaulah yang pantas mendudukinya. Ini tidak adil. Akulah yang tertua. Aku yang pantas meneruskan tahta kerajaan ini. Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Nantikanlah pembalasan dariku, Purbasari. Sejatinya tradisi penyerahan tahta kerajaan diserahkan kepada Putri Sulung. Namun, Sang Prabu memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Purbararang dan rombongannya ikut merasa kesal mendengar hal itu. Mereka pun pergi menemui seorang penyihir dan meminta untuk dibuatkan sebuah ramuan kutukan. Apabila ramuan ini diminum oleh seseorang, ia akan terkena penyakit aneh. Terimalah ini sebagai imbalan dariku. Karena meminum ramuan dari Purbararang, tiba-tiba wajah Purbasari mengalami penyakit aneh dan menjadi sangat menyeramkan. Karena hal itu, ia pun dibuang ke dalam hutan. Ketika Purbasari sendirian, tiba-tiba jangan takut, aku tak akan melukaimu. Aku tersesat di hutan ini. Aku hanya ingin berteman denganmu. mendengar dan melihat lutung yang dapat berbicara membuat Purbasari semakin ketakutan. Namun berhasil ditenangkan oleh lutung itu karena memang tidak ada niatan jahat sama sekali. Purbasari akhirnya menjadi
lebih tenang. Ia pun juga memperkenalkan diri dan menceritakan semuanya mengapa ia bisa ada di hutan ini. Sejak saat itu, Purbasari mengenal Lutung dengan nama Lutung Kasari yang artinya Lutung yang bersih. Namun di balik kebahagiaannya, Purbasari mengalami sakit di sekujur tubuhnya yang ia rasakan setiap malam. Lutung Kasari tak tega melihat Purbasari yang kesakitan. Maka ia pun bersemedi dan memohon kesembuhan untuk Purbasari. Tanah di sekitar Lutung menjadi runtuh. Air pun keluar dari dalam tanah dan menjadi sebuah telaga. Dari kejauhan, Purbasari menyadari bahwa ada sahabatnya di sana. Dengan begitu, Lutung Kasari menghampiri Purbasari lalu mengajaknya pergi ke telaga. Dia meminta Purbasari untuk segera mandi di telaga itu. Meski ada sedikit keraguan, Purbasari pun menuruti permintaan sahabatnya. Keajaiban terjadi. Perlahan, penyakit di wajahnya menghilang. Kini, dia pun menjadi cantik kembali. Malam berlalu dengan kegembiraan hati Purbasari. Lutung pun menyarankan Purbasari untuk kembali ke istana. Awalnya Purbasari menolak, namun akhirnya ia pun setuju dengan syarat Lutung harus ikut dengannya. Purbalarang dan Raden Indrajaya bertemu Purbasari yang sedang bersama seekor lutung. Kamu mungkin sudah sembuh dari kutukanmu, tapi kamu tidak bisa sembarangan masuk ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih layak menjadi ratu di kerajaan ini. Syaratnya adalah kita adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Kanda, ayo tunjukkanlah kegagahan dan ketampananmu kepada mereka. Purbalarang sangat percaya diri akan menang. Sekarang giliranmu, tunjukkanlah pasanganmu, Purbasari. Tanpa disadari, Purbasari menunjuk Lutung Kasari sebagai pasangannya. Inilah pasanganku. Apa? Pasanganmu seekor lutung? Sungguh, adakah orang yang menyukai seekor lutung? Tentu, dan aku sangat mencintainya. Aku sesungguhnya adalah seorang pangeran dari kayangan yang terkutuk menjadi seekor lutung. Purbasari pun dinobatkan menjadi ratu kerajaan Pasir Padang, sehingga seluruh rakyatnya damai dan sentosa.
Terima kasih penampilan yang sangat menarik dari